Jadi yang disebut kelompok bid'ah itu siapa? Dalam ilmu hukum fikih dan usul fikih, kelompok yang tidak memahami dalil yang disepakati ataupun yang tidak disepakati. Itu secara hukum. Secara ilmu akidah, kelompok yang disebut ahli bid'ah itu adalah kelompok yang mengajarkan akidah yang tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma' qiyas. Di Quran itu, setelah dikumpulkan dalil-dalilnya oleh para ulama, kemudian muncullah ilmu mengenai belajar sifat Allah. De orang awam kok susah memahami dalil Quran, disederhanakanlah ada disebut sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Lain belajar tu nak? Sifat wajib 20. Ya. Sifat itu dari Quran semua itu. Dikumpulkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan itu dikumpulkan di akhir abad ketiga, di awal abad keempat Hijriyah, sampai kini abad 15 masih bertahan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Tiba-tiba kawan mengatakan belajar sifat 20 bid'ah. Yang betul belajarnya pakai tauhid dan 3, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Dan apa paling sedih, tamatan Al-Azhar. Di Al-Azhar diajarkan sifat 20, tapi nyo pulang kampung yang nyo ajarkan 3 tauhid. Ambo yang mengajarkan sifat 20 dianggapnya ahli bid'ah. Ar-Razi itu ahli bid'ah, akidahnya Jahmiyah, majan sifat 20. Berarti nyo sedang ingin mengatakan guru-guruku di Al-Azhar adalah ulama yang sesat. Ya tak? Sebab di Al-Azhar orang pakai sifat 20. Percaya tak? Di Al-Azhar itu menggunakan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Imam Nasafiyu, macam-macam imam. Baru percaya. Di Al-Azhar itu diajarkan bermazhab. Kawan pulang mengecek, tidak usah bermazhab. Berarti sedang menyesatkan guru-gurunya yang bermazhab di Al-Azhar. Maka kita curiga, jangan ente dulu main futsal doang di sana, ya. Nggak pernah ngaji kalau sama Al-Azhar. Ambo ngecek mereka banyak yang berang lah kalian. Ya. Ini kita taruh sarang selai. Tak tahan gitu leh. Ya. Sudah banyak fitnah disebar. Kini kita hitam putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Berbicara bid'ah sebagaimana yang dilontarkan Dr. Rozi itu nyeleneh gitu. Karena mengartikan kata bid'ah atau memaknai kata bid'ah, mendefinisikan kata bid'ah itu tidak lumrah dan tidak umum sebagaimana didefinisikan oleh para ulama-ulama ahlul araf. Jadi menyimpang jauh. Misalnya ahlul bid'ah menurut ulama fikih itu yang menentang kesepakatan dan yang tidak sepakat gitu. Itu dikatakan ahlul bid'ah. Secara logika saja kalau menentang kesepakatan itu disebut bid'ah, ya ketika kelompok ahlul bid'ah
bersepakat untuk menyatakan tidak bid'ah terhadap suatu persoalan yang berkaitan dengan ubudiyah ataupun berkaitan dengan akidah, maka itu kesepakatan. Justru ini adalah bid'ah menurut saya. Dan tentu saja definisi bid'ah seperti ini tidak sesuai sama sekali dengan kebiasaan ulama-ulama dahulu kala. Ya. Jadi kalau ulama-ulama dahulu kala dari kalangan salaf bukan begitu memaknai bid'ah. Sudah mafhum di kalangan para sahabat Nabi ketika Nabi menyebut bid'ah, mereka paham apa yang disebut bid'ah itu. Tidak seperti makhluk sekarang ini. Ketika diangkat bid'ah, masih berusaha dijauhkan dari makna yang biasa dipahami oleh sahabat. Yang jelas bid'ah ini secara bahasa sudah sering kali saya katakan, yang disebut bid'ah adalah al-ikhtira' ala ghairi misalin sabik, yaitu mengada-ngada yang tidak ada contoh sebelumnya, sesuatu yang terjadi kemudian yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bahasa itu, dan itu paham semuanya. Di dalam kitab Imam Ash-Shatibi Al-I'tisam Lis-Shatibi itu disebutkan al-bid'atu tariqatun fid din. Bid'ah itu adalah suatu tata cara dalam agama, mukhtara'atun, yang diada-adakan, tudahiyah syar'iyyah, menyerupai syariat, yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang dimaksud yaitu sebagai jalan padanya, mubalaghatul ta'abuti lillahi ta'ala, yaitu jalan yang berlebihan. Mereka itu ingin taat kepada Allah dengan cara berlebihan. Mereka ingin taat kepada Rasul cara berlebihan. Layaknya agama-agama lain yang seringkali mengada-ngada di dalam agamanya. Nah, pemikiran yang kelak kemudian berkembang di kalangan akliun itu mendefinisikan bid'ah itu secara serampangan. Pokoknya hal yang baru itu adalah bid'ah itu, yang kemudian mereka gunakan sebagai yaitu ejekan, hinaan terhadap kelompok yang disebut Wahabi. Padahal pengertian bid'ah ya seperti itu, sudah mafhum. Ketika disebut hadis wa kullu bid'atin dalalah, ketika disebut setiap bid'ah itu sesat, mereka ngerti para sahabat Nabi itu. Sudah pasti yang dimaksud Nabi tidak berbicara mobil, Nabi tidak berbicara unta, Nabi tidak berbicara pakaian dan sebagainya. Nabi itu berbicara akidah, berbicara ibadah. Nah itu. Jadi Nabi itu berbicara akidah, berbicara ibadah. Itu sangat dipahami. Itulah sebabnya para sahabat menjaga diri agar mereka tidak terperosok kepada pemahaman yang salah berkaitan dengan bid'ah itu. Sebagai satu contoh kekhawatiran mereka ini ditunjukkan masalah Al-Quran misalnya. Itu satu contoh. Kalau mereka itu sangat ngerti gitu. Apalagi amalan-amalan jika yang sekarang ini diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Rasulullah marah. Ini dalam masalah ibadah. Lagi Ar-Razi itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah dalam masalah akidah itu yang bertentangan dengan Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Kemudian diberi contoh sifat 20. Ini kan amburadul akhirnya itu. Jadi Ar-Razi mengakui sebenarnya bahwa yaitu tauhid 20 itu atau sifat Allah yang 20
tambah 20 mustahil, tambah jaiz lagi 10, misalnya jadi 50 itu bikinan manusia, bikinan orang-orang yang tidak maksum, bikinan orang-orang yang tidak luput dari kesalahan. Itu sifat 20. Dan tidak mau menerima sifat dari Allah, sehingga seluruh firman Allah yang berkaitan dengan sifat Allah harus diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Disinilah kadang-kadang otak kita dibikin bingung oleh mereka, karena memang mereka ini agamanya adalah doktrin, agama doktrin nenek moyang itu. Jadi kalau menurut nenek moyangnya agama ya begini, tidak lagi menyandarkan kepada sifat 20, menyandarkan sifat 20 kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seharusnya yang pertama harus diyakini Allah itulah yang seharusnya mensifati dirinya. Subhanallahi amma yasifun, maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Jadi sifat apa saja yang dibuat oleh manusia, jelas itu sangat bertentangan dengan sifat Allah. Jadi sifat apa saja yang disifatkan oleh manusia kepada Allah dan tidak datang dari Allah atau Rasulnya, itu batil. Sifat apa saja. Jadi Allah yang wajib, yang seharusnya mensifatkan Allah sendiri, bukan manusia yang mensifati Allah. Nah, itu terdapat di dalam Al-Quran banyak sekali. Jadi apapun jenis sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, itu lebih suci dari terjemahan manusia. Jadi lebih suci dari terjemahan manusia, jauh lebih suci dari terjemahan manusia. Membiarkan sifat Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, membiarkan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi, itulah namanya berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau sifat 20 itu kan artinya mensifati Allah dengan buatan manusia. Jadi mensifati Allah dengan buatan manusia, ngarang-ngarang manusia itu. Apalagi itu akidahnya mimpi gitu. Dalam kitab Aqidatul Awam jelas makin tak masuk akal kalau Allah sifatnya adalah mimpi. Itu kan mimpi. Abu Hasan al-Asy'ari tidak pernah mengarang-ngarang sifat 20 seperti yang dikatakan Ar-Razi. Tidak pernah Abu Hasan al-Asy'ari itu menulis sifat 20. Yang ditulis oleh Abu Hasan al-Asy'ari itu asalnya 7, kemudian 37, kemudian menjadi yaitu 13. Jadi tidak 20. Nah, sifat 20 itu muncul dari sebuah kitab namanya Aqidatul Awam. Jadi muncul dari sebuah kitab namanya Aqidatul Awam, yang tentu saja tidak layak disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah itu harus datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari manusia. Itu baru bisa benar, saudara, gitu. Jadi kemudian bisa tidak menjadi benar kalau Allah itu terdiri dari sifat-sifat gambaran manusia. Allah itu terdiri dari sifat-sifat bikinan manusia itu. Jadi itu ya yang seharusnya menjadi objek pemikiran kita itu, Al-Quran. Jadi nggak usah panjang-panjang. Subhanallahi amma yasifun. Allah maha suci dari segala apa yang disifatkan oleh manusia. Jadi maha suci Allah itu. Jadi sifat wujud kidam baqa mukhalafatul khawadis ila akhir itu tidak datang dari Al-Quran. Apalagi masalah prinsip dalam soal akidah, dalam soal ibadah itu, dalam soal ibadah, maka seharusnya sesuatu yang sifatnya prinsip itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masa sifat 20 disifatkan kepada Allah yang benar sajalah?
Gitu. Itu kan bikinan manusia, artinya Allah itu bisa menjadi ciptaan manusia. Karena yang mensifati Allah itu adalah manusia. Yang semestinya adalah Allah mensifati Allah, bukan manusia mensifati Allah. Gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan ya. Ini gawat ini Ar-Razi ini. Jadi gawat banget. Artinya dia itu ingin mengabadikan Allah sesuai dengan kehendak kitab Aqidatul Awam. Iya. Menjadikan kehendak itu kan teologi bikinan, bukan teologi Islam ya. Bagian dari teologi Islam, pengembangan pemikiran yang dipaksakan kepada umat Islam karena keawaman umat Islam, tingkat kecerdasan dan kepandaian umat Islam. Dibuatlah umat Islam semakin awam, tidak mengerti yang seharusnya harus lebih dimengerti dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya barangkali ya tanggapan saya pada Ar-Razi. Jadi kalau mendefinisikan bid'ah yang benar gitu. Jangan mendefinisikan bid'ah sesuai dengan kemauannya. Berkaitan dengan sifat Allah ya cukuplah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu punya nama 99 nama itu, fad'uhu biha. Serulah Allah, berdoalah kepada Allah dengan berwasilah pada asmaul husna. Jadi bukan berwasilah kepada batu, kepada benda, kepada kuburan, tapi pada asmaul husna. Jadi itu ya yang tentu saja jawaban saya kepada Ar-Razi. Jadi sifat Allah. Kemudian nama-nama Allah itu ada 99. Di dalam Al-Quran disebutkan itu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ila akhir itu, panjang itu ya. Nah, semua isinya itu setiap ismullah, jadi setiap asma Allah, setiap nama Allah itu pasti memiliki sifat. Jadi biarkan saja sifatnya itu dengan sifat yang ada di dalam asma Allah. Seperti Zulkarnain misalnya, Zulkarnain ya. Zulkarnain itu nama orang. Sifat kemanusiaan saya itu ya sebenarnya terkemas pada nama saya itu. Sedangkan Allah itu yang maha segala-galanya, sudah pasti tidak ada satupun yang secara kebetulan ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kehendak Allah yang diciptakan oleh Allah. Semua adalah kehendak Allah. Nama-nama Allah itu adalah nama Allah yang diabadikan oleh Allah. Sifat-sifat Allah juga harusnya apa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Selesai. Karena sifat 20 itu tidak mencantumkan sifat yadun, tidak mencantumkan sifat ainun, tidak ada, dibuang semua itu. Artinya orang ini merasa lebih cerdas dari Allah. Kata yadun diterjemahkan seenaknya, dibikin sifat Allah seolah-olah ya tidak ingin melepaskan dari makhluk, tetapi kemudian justru dia itu karena ketidakhati-hatiannya, karena rasa canggungnya tadi itu, karena rasa was-wasnya, justru terjerumus ke dalam takwil yang tidak sejalan dengan Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang begitulah Asy'ariyah gitu. Asy'ariyah ini karena terlalu lama dalam dunia Mu'tazilah, terlalu lama dalam dunia asal-asalan ya, berpikir, ngolah pikiran melulu kerjanya itu, ngolah pikiran. Karena apa? Bukan ngolah dalil, ngolah pikiran. Akhirnya apa? Agamanya berdasarkan akal-akalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.